Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sukma Ayu Irnanda dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih aset tidak berwujud itu. Di sini, aset tidak berwujud adalah sumber daya non-fisik perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Meskipun tidak dapat dilihat secara fisik, aset-aset ini memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Nah, di sini ada pengertian yang kedua. Pengertian yang lebih singkat, yaitu aset tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki bagi perusahaan dan umur ekonominya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Nah, selanjutnya, aset tidak berwujud itu mempunyai beberapa karakteristik. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama itu didapat atau dibeli dari pihak lain atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa pada perusahaan. Yang ketiga, memberi manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi, yaitu 1 periode bisa dikatakan 1 tahun. Selanjutnya, ada jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama ada goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik. Yang kedua ada hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Nah, jika kalian menemukan sesuatu, itu bisa itu. Yang ketiga, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual, misalnya lagu, novel, buku, dan puisi. Yang keempat ada merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Dan yang terakhir di sini ada franchise. Franchise adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Berikutnya adalah harga perolehan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari 1. Harga beli, termasuk biaya masuk, impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digantikan. Dan pada slide terakhir, di sini ada alokasi biaya. Apa sih alokasi biaya itu? Alokasi biaya untuk aset tidak berwujud disebut amortisasi. Amortisasi adalah sebuah teknik dalam akuntansi yang biasanya digunakan untuk menurunkan nilai aset tidak berwujud dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan karena aset tak berwujud memiliki masa manfaat tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, karena hanya itu yang saya dapat dari dosen saya. Apabila ada yang tidak mengerti, mari belajar bersama di kampus Unzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.